pasukan zikir yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini memasuki pertemuan yang ke-122 dan kita akan bahas hikmah yang ke-50. Dan pada malam hari ini pula masih hangat. Maksudnya apa? Kemarin kita baru memperingati Maulid Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pada malam hari ini insyaallah akan sedikit kita singgung tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi terlebih dahulu, sebagaimana lazimnya insyaallah kita istiqomah membahas kitab Al-Hikam karya Ibn Athaillah, di mana di halaman 36 baris ke-9 beliau menulis al-ajibu kullul ajibi mimman yarhabu mimman lang fakaka lahu anhu wa yatlubu ma la yabqa ma la baqa'u lahu ma'ahu fa innaha la ta'ma absaru al-ayam. Jadi al-ajibu suatu keanehan, kullul ajibi sangat heran sekali, mimman kepada seseorang, yarhabu yang lari, mimman dari zat, lan fikaka dia tidak bisa terlepas dari zat tadi, anhu dari Allah Subhanahu wa taala, wa yatlubu dan berusaha mencari seseorang itu, ma la yabqa terhadap sesuatu yang tidak kekal, lahu ma'ahu baginya atau terhadapnya, fa innaha maka sesungguhnya orang yang lari dari Allah tadi, la ta'ma bukan buta mata kepalanya, dia mata bisa melihat, al-absaru melainkan akan tetapi mata hatinya lah yang telah buta. Hadirin jemaah pasukan zikir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum menerangkan hikmah yang ke-50, terlebih dahulu mari sama-sama kita ingatkan bahwasanya ada sosok mulia yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ia adalah seorang yang sangat istimewa karena tidak akan diciptakan langit dan bumi seisinya, termasuk kita semua yang hadir. Ini merupakan pancaran daripada Nur Muhammadiyah yang pernah Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan lahirkan ada di dunia ini. Dia itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita seorang sang pembahara rohani, orang yang lagi ingin berkenalan dengan Allah, orang yang ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala dan laksana
pintu gerbangnya untuk kita bermakrifat, untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia Muhammad ibni Abdullah. Dia itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pintu gerbang ma'rifatnya orang-orang yang ingin dekat dengan Allah, ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang namanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kehadirannya, dengan kelahirannya luar biasa. Karena dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bisa menjadi wasilah kita, bahkan wasilah yang ekspres. Karena ketika kita di dalam dunia ini mengandalkan amal kita, mengandalkan amaliyah kita, itu semua bisa kacau balau, bisa jadi tidak diterima. Karena apa? Perbuatan yang ada di dalam diri kita. Banyak sekali yang merusak amal-amal tersebut. Tapi dengan kita wasilah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah kita itu akan menjadi orang-orang yang usul, orang-orang yang nanti mudah mengenal Allah, orang-orang yang nanti bisa usul, artinya bermusyahadah, bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa taala begitu nyata dan nehlah. Apakah ia benar? Dan itu 100%, ya. Makanya jangan sekali-kali di dalam diri kita ada sedikit, ada apalagi banyak bahwasanya Nabi Muhammad SAW sudah meninggal dunia secara syariat, ya. Tapi jangan dikira model daripada makhluk Allah seperti orang yang mati syahid, seperti para aulia Allah, terlebih yaitu para nabi dan rasul. Jangan menyangka mereka semua sudah meninggal dunia. Bal ahya'un walakin la yash'urun. Mereka semua itu masih hidup, tapi kita yang hidup di dunia ini tidak mengetahuinya. Makanya banyak di sana cerita-cerita yang nyata. Ketika ada maulid, ketika dibacakan salawat, di sana ada orang yang melihat sosok Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat mahallul qiyam. Ya Nabi sallallahu alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW itu sangat luar biasa. Dan orang yang dapat bermimpi dengan Nabi kita Muhammad SAW itu pun luar biasa. Terlebih lagi orang-orang yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala dan dia diizinkan bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia ini. Apakah ada? Ada. Apakah itu nyata? Nyata. Makanya kita yang hadir di sini, orang-orang yang ingin mengenal Allah, berarti kita harus melalui orang yang paling dekat dengan Allah. Bahkan dia itu pernah melihat Allah. Siapa dia? Nabi Muhammad SAW. Makanya dari sekarang kita latih, dari sekarang dan seterusnya kita latih. Agar apa?
kita hidupkan nur Muhammadiyah yang ada di dalam diri kita dengan apa? Perbanyak baca sholawat. Tadi apa? Sholawat, bukan soleh. Sholawat, ya. Jadi sekali lagi sholawat supaya apa? Kita mendapatkan ya syafaat, mendapatkan keberkahan lewat siapa? Nama indahnya Nabi Muhammad SAW. Karena ketika kita itu bersalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad masih hidup, salam kita, salawat kita akan sampai kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghir للظالمين للظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد. Sekali lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghir lil-zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga berkah salawatnya untuk kita semua, amin ya rabbal. Kemudian Syekh Ibnu Athaillah Asy-Syakandari tadi mengemukakan ada seseorang di dunia ini memang aneh bin ajaib. Keanehan mereka itu orang-orang yang lari dari Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal dia tahu dia itu butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dia itu tahu dan yakin bahwasanya kita sebagai makhluk berada pada genggamannya. Kita tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Dan dia malah mencari itu, berusaha, berupaya untuk apa? Mendapatkan sesuatu yang fana, mendapatkan sesuatu yang tidak kekal. Maka ketika orang tersebut mencari-cari hal seperti itu, berarti sesungguhnya bukan mata kepalanya yang buta, melainkan mata hatinya. Nah, kemarin di hikmah 45 kita sedikit banyak mengetahui tentang apa tingkatan orang-orang yang bermakrifat kepada Allah. Nanti caranya dengan apa? Caranya itu dengan kita mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Makanya di hikmah 46 yang kemarin juga itu ada gambaran atau deskripsi daripada tauhid yang ada. Semakin tinggi tauhid seseorang, maka semakin dia itu gampang dan mudah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di hikmah yang ke-47 sampai 49
itu menggambarkan, mengilustrasikan tentang apa? Ada halangan-halangan berupa syirik yang sama. Artinya apa? Hati kita itu masih terpaut dan bergantung kepada makhluk, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluknya baik itu makhluk seperti manusia ataupun makhluk-makhluk yang gaib. Nah, di hikmah yang ke-50 pada malam hari ini yang insya Allah akan dibahas, bahwasanya semua itu tidak akan terjadi. Artinya kita tidak akan salah jalan. Artinya kita itu tidak akan hati ini terpaut kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau seandainya itu semua hati kita hidup, mata hati kita melihat. Tapi kalau seandainya kita itu menjadi orang-orang yang terpaut hatinya kepada makhluk, kemudian kita berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu semua karena apa? Buta mata hatinya. Jadi sekiranya nanti ketika mata hati kita itu hidup, diulang lagi, ketika mata hati kita itu bisa melihat, maka apa? Kita akan melihat segala keadaan apapun itu adalah kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai manusia itu tidak akan bisa terlepas sedikit pun dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. An-nasu faqirun, manusia itu adalah fakir, butuh. Butuh kepada siapa? Muftaqirun, yang dibutuhkan, yakni huwallahu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bila ada seorang yang melarikan diri dari panggilan Allah, salat dia ogah, salat dia malas, zikiran tidak mau, baca Al-Quran dia tidak membaca Al-Quran. Untuk beribadah pada Allah itu susah. Berarti dia itu nanti di dalam hidupnya semata-mata kehidupannya ingin apa sih? Memuaskan hawa nafsunya, memuaskan syahwatnya. Nah, kalau seandainya situ sudah nampak jelas, ya udah, berarti apa? Fakta telah buta mata hati kita. Sebab apa? Sebab kita itu lebih mengutamakan bayang-bayang daripada hakikat. Artinya apa? Kita itu lebih mementingkan dan mengutamakan sesuatu yang sementara, yang berkaitan di dunia ini, seperti makhluk-makhluk yang ada, seperti syahwat-syahwat yang ada, seperti nafsu-nafsu yang ada, daripada kita memilih yang telah memberikan itu semua pada kita. Berarti ketika kita itu meninggalkan yang abadi, meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengutamakan hal-hal yang fana daripada yang kekal, berarti kita telah buta mata hatinya, dan kita di hadapan Allah menjadi orang yang sangat bodoh. Makanya yuk kita sama-sama untuk apa? Menjadi orang-orang yang cerdas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Jangan menuruti daripada nafsu-nafsu kita, dan janganlah kita tenggelam di dalam kesenangan dunia, yakni berupa syahwat-syahwat yang ada. Entah itu ya melalui mata kita, entah itu melalui tangan kita, entah itu melalui ya mulut kita. Pokoknya sesuatu yang enak-enak di dunia ini, awas jangan sampai kita tenggelam. Nikmati boleh, tapi kita batasi dan awasi. Ya supaya apa? Supaya kita itu sesuatu yang enak di dunia ini, yang nikmat di dunia ini, tidak melupakan kepada yang memberikan nikmat. Wallahu a'lam bishawab.